Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan ya, boleh kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Zamasi dalam program live streaming. Ya, pada saat siang hari ini adapun narasumber kita, ya tamu kita yang akan bersaksi kepada kita pada saat siang hari ini adalah seorang orang tua kita yang sudah berumur ya, ada umur 77 tahun ya, dan Bapak ini ya atau Opa ini berasal dari Jawa Timur tapi menetap di Sorong, Papua, dan hari ini dia akan menyaksikan bagaimana dia boleh menjadi seorang pengikut Kristus ya, karena dia lahir dari keluarga muslim tentunya, lalu kemudian orang tuanya meninggalkan Pak narasumber kita, lalu sempat mencari orang tua baru, mencari agama baru, dan yang terakhir mencari keselamatan gitu, dan akhirnya ketemu dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka itu sebabnya kita langsung sapa Opa kita pada saat siang hari ini. Shalom, selamat siang. Halo. Ya, saya panggil Opa Andea saja ya. Iya Pak, ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Oke, jadi puji Tuhan Pak, selamat siang ya, shalom. Selamat siang, salam damai di hati. Amin, puji Tuhan. Gimana kabar di tahun baru nih Pak? Opa? Ya, bagus, baik. Haleluya, puji ya, Tuhan. Tahun baru ini, ya, saat ini tahun baru ini kelihatannya agak sepi sedikit ya, karena ada COVID-19 itu. Jadi kita nggak bisa bersuka ria seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kita merasa menyadari diri lah begitu. Iya. Tapi puji Tuhan ya, penyertaan Tuhan luar biasa ya Opa ya. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Opa, seperti Amin. Oke Opa, seperti apa yang saya tulis di judul dan juga di thumbnail kita, bahwa Opa adalah seorang yang dulunya beragama Muslim, lalu sempat ditinggal oleh orang tua, mencari agama baru, mencari orang tua baru, sampai kemudian ketemu dengan Yesus Kristus Opa. Bagaimana ceritanya Opa boleh menjadi pengikut Kristus? Maka sebelum kita mendengarkan, sebelum Opa menyaksikan bagaimana pengalaman menjadi seorang pengikut Kristus, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Opa. Kita berdoa. Iya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, bahwa rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Sebentar kami akan bersaksi lewat Opa Andeas Palal, bagaimana dia boleh menjadi seorang pengikut Kristus. Ini harus disampaikan untuk boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya pada saat siang hari ini. Itu sebabnya urapi kami dari awal sampai selesainya acara ini. Dan kami berdoa segala intimidasi dari manapun kami tolak, hancurkan segala kuasanya. Juga berdoa buat setiap sarana yang kami gunakan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami akan memulaikan live ini dan Tuhan menyertai kami. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Baik Opa, langsung saja saya akan serahkan ruang ini untuk Opa boleh bersaksi. Silakan Opa. Oh iya, oke. Ya, selamat siang atau menjelang sore yang di Papua. Saya akan mengenalkan diri saya. Sebelumnya itu nama saya itu ialah Palal. Nama saya dari orang tua memberikan nama saya itu Palal. Ya. Nah, dulu saya ini masih umur 7 tahun saya sudah ditinggal orang tua laki-laki.
Nah, orang tua laki-laki ini mungkin mereka memberikan nama saya Palal ini otomatis orang tua saya itu adalah orang Muslim. Dan saya semenjak ditinggal orang tua, saya hidup dengan ibu saya dan kakak-kakak saya. Namun kakak saya sudah meninggal duluan, meninggalkan saya dan mungkin nggak sempat kita dibimbing oleh saudara-saudara saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus dan para semua saudara-saudara saya yang dimanapun mereka berada. Kita memuji syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa bersaksi di channel Bapak Marianto Samasi. Di sini kami bersyukur sekali karena apa? Karena saya di Sorong ini saya sudah 40 tahun. Namun saya bersaksi di sini hanya di ruang-ruang beribadah saja. Jadi waktu kurang memenuhi bila mana menurut kesaksian saya pada yang saya akan ceritakan pada saat ini para saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya semula asal saya di Ngerangkah, Kabupaten Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Kecamatan Pelosok Klaten. Itu di lerengnya Gunung Kelut. Waktu kecil saya di situ dan sekolah saya juga di situ. Saya sekolah tidak sampai tamat. Kelas 6 tidak, cuma kelas 3. Bapak Ibu, saya ditinggal orang tua itu masih kecil, jadi saya tidak tahu untuk beribadah yang bagaimana saya belum sempat diajari seperti itu. Karena desa saya yang di Ngerangkah Sepawon itu tidak ada masjid, ya juga tidak ada gereja. Makanya saya termasuknya Islam KTP. Tetapi saya waktu saya sudah dewasa tahun 65 itu saya sempat kita ada bikin masjid di situ. Nah, itu kita belajar ibadah saya melalui ibadah Islam itu mungkin sekitar 2 tahun saja. Saya begini, karena di Islam juga saya tidak mengerti maksud dan artinya yang bahasa Arab itu tidak mengerti, hanya bisa menghafalkan doa sembahyang gitu saja. Tapi ya enggak semua bisa mengerti. Untuk itu saya tahun 67 itu saya merantau. Karena saya merantau, saya pikir begini, kalau di Arab saya tidak bisa, saya mencari orang pinter, orang mengerti. Artinya yang mengerti jalannya nanti masuk ke dalam surga itu bagaimana. Saya merantau mencari orang tua. Ya mungkin ada yang ilmu-ilmu kanuragan saya juga pelajari. Banyak yang saya pelajari seperti itu, tetapi saya berpikir begini, kalau ilmu kanuragan, walaupun bisa menghilang, walaupun nggak bisa ditedas apa-apa, misalnya nggak bisa diparang, nggak bisa di ini, itu merupakan ancaman bagi kehidupan saya. Misalnya saya nggak bisa diparang, pasti ada yang bisa marang. Nah, misalnya nggak bisa tedas dibacok, mungkin ada juga yang bisa membacok. Misalnya saya bisa menghilang, mungkin aja masih ada bisa menemukan. Itu merupakan salah satu yang saya pelajari bagi
kehidupan saya waktu itu. Lalu terakhir saya berpikir begini, nah, kalau begini nggak bisa saya masuk surga. Jadi saya minta mencari jati diri saya. Sebetulnya kalau saya sudah meninggal nanti, kemana saya meninggal itu? Sampai saya menepi di punden-punden yang kelihatannya angker bisa menjadi tuntunan saya waktu itu tahun 65. Nah, tahun 65 ini saya merasakan tidak bahagia juga karena yang saya rasakan cuma minta supaya ini dilindungi begitu saja. Sampai saya puasa 3 hari 3 malam, saya 7 hari 7 malam, itu hanya mendapatkan berupa keris cuma segini. Keris itu cuma segini, karena apa? Itu untuk sikap saya, jadi mungkin menjaga di dalam kehidupan saya. Saya pikir itu. Tetapi itu juga saya nggak sampai lama. Nah, keris itu bisa menghilang sendiri. Tetapi saya merasakan kurang sempurna pikiran saya, kurang bahagia. Karena apa? Yang saya harapkan itu nanti saya bisa menjadi sempurna supaya kita menjadi orang yang bisa masuk surga itu bagaimana jalannya. Waktu tahun 67 sampai hampir 68 itu saya menemukan orang tua yang bisa saya bagaimana caranya bisa menjadi sampurnaning urip dan sampurnaning mati. Itu yang saya cari. Nah, ini satu yang saya imani waktu itu. Saya belum mengerti kalau Kristen itu bisa menjadi jalannya mengikuti Kristus. Saya dulu juga begitu. Saya benci sama orang Kristen ini bukan karena Alkitabnya, bukan karena pedomannya itu. Saya benci itu karena saya pikir orang Kristen ini agamanya Belanda. Jadi saya pikir-pikir, ngapain di Kristen? Di Kristen ini agamanya Belanda. Belanda penjajah tanah Pulau Jawa. Wah, ngapain? Itu waktu itu. Ya, saya kan belum mengerti. Mengerti saya kalau saya ini setelah mengerti masuk ke Kristen ini dan mengenal Kristus itu pun masih lama sekali. Nah, saya di orang tua yang satu ini saya masuk ke situ, yaitu namanya Bapak Heru Cokro Semono. Nah, masuk di situ itu mungkin ilmu kaweruh itu manunggale rasa sejati. Manunggale rasa sejati ini seperti ini dulu saya di situ, saya ini paling muda sekali, padahal itu orang banyak yang di situ, mungkin ratusan orang di situ. Jadi di situ itu begini, tidak akan diberi pelajaran kalau belum bisa membatang cangkriman mereka. Jadi ada teka-teki di situ. Ini orang banyak itu semua sudah menunggu itu, pembicaraan itu. Jadi batangannya begini. Kamu ke sini dengan siapa? Kawanmu siapa? Dan maumu apa? Supaya apa? Cuma itu. Jadi orang banyak ini, ya namanya orang banyak pasti ada. Saya dari desa ini, teman saya sebanyak ini, dan banyak lagi orang-orang yang berbicara seperti itu. Tetapi ada saya
seperti ini. Saya Pak yang akan membatang teka-teki Bapak ini. Wis apa? Saya ini dari Plesengan Pak. Waktu itu saya yang mencari orang tua itu di Plesengan itu. Di desa Plesengan itu ya di bawah gunung juga, itu di gunung. Saya bekerja di situ, ikut orang tua di situ. Lalu saya membatang cangkrimannya itu, Pak, saya ke sini bersama-sama hidup saya, Pak. Nah terus supaya apa? Saya supaya mengerti kehidupan saya. Supaya mengerti kehidupan saya. Sakwise ngerti, saya bisa sampurna itu, jalannya sampurna itu di mana? Itu Pak. Jadi saya minta tolong Bapak beritahu saya bahwa manusia hidup itu akhirnya akan mati. Kalau sudah mati itu mau kemana? Pastinya yang diharapkan masuk surga. Itu baru saja dipedar oleh, disabda oleh Bapak itu. Ini orang banyak itu. Tapi di situ juga dikasih Alkitab dulu. Tapi cuma aja, mohon maaf, Alkitabnya itu sudah rusak karena saya transmigrasi ke sini itu pertama masuk itu di sini ada banjir besar begitu. Jadi ini tidak sempat kita rawat Alkitab itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, melalui kesaksian ini saya merasakan tenang. Melalui Bapak ini saya pengertian manunggali rasa sejati itu saya merasa senang karena saya mempelajari semua yang saya pelajari itu, merasa apa yang kami cari itu sudah mendapatkan di situ. Tetapi saya berpikir begini, saya ini walaupun saya dapat begini, kalau saya tidak mempunyai sandaran agama, itu saya termasuk orang kafir. Jadi orang kafir itu sebetulnya orang yang nggak punya agama. Jadi orang yang nggak punya agama sama sekali itu namanya orang kafir. Jadi tidak seperti saat ini, bila mana orang tidak sesuai dengan keyakinannya sendiri, mereka itu orang kafir. Bukan seperti itu. Saya dulu di orang-orang tua itu begitu. Jadi kalau misalnya orang kafir itu mempunyai ilmu kepercayaan tapi tidak beragama, yaitu orang kafir. Seperti itu. Lalu tahun 98 kami menikah dengan istri saya ini tahun 68. Jadi sampai sekarang saya sudah 52 tahun pernikahan saya. Nah, lalu saya tahun 80 itu saya berangkat ke Sorong. Berangkat transmigrasi, Pak. Saya transmigrasi di Sorong, Papua Barat. Setelah itu di sini saya memikir begini. Iya, saya di Hindu ya sudah. Di Muslim sudah. Tapi coba saya mengikuti Kristen. Jadi masuk di agama Kristen supaya pengertian saya, pengalaman saya melalui mempunyai ilmu itu bisa saya sandar di Kristen ini. Jadi saya di Kristen itu mulai tahun 80 Pak, mulai sejak di sini. Jadi waktu itu November tahun 1980 itu saya dibaptis di Sorong sini. Jadi saya dibaptis itu ya cuma dibaptis itu saja. Jadi
saya di gereja itu juga tidak tahu. Tidak tahu ibadahnya bagaimana, ya seperti kita ini cuma ibadah sendiri. Jadi maksudnya ibadah sendiri, kalau pendeta di situ sudah khotbah, saya cuma dengarkan saja karena saya belum tahu betul. Sedangkan Alkitab saya juga tidak tahu begitu. Tetapi saya punya ibadah, punya sembahyang saya itu waktu di Manunggal itu, di orang tua yang terakhir ini saya ada sembahyang saya begini. Gusti yang mau suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti yang mau suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatining satriya. Nyuwun wijaksana, nyuwun panguwasa, nyuwun kangge anyeraken tumindak ingkang luput. Nah, itu yang saya pikir mungkin itu doa Bapak kami kalau di Kristen. Nah, ini yang saya imani sampai sekarang ini. Saya sudah 40 tahun di Sorong sini. Inilah yang saya imani. Melalui saya mempunyai pengertian Manunggal Rasa Sejati itu sebetulnya sudah di dalamnya di sini. Upamanya isinya sudah saya ambil, tapi saya belum punya tempat kan di situ. Makanya saya di Kristen mengenal Tuhan Yesus itu merasa bersyukur sekali karena kasihnya begitu besar bagi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami kasih dalam kasih Kristus. Kami lama menyangkal Tuhan Yesus itu. Waktu itu saya ada mentor saya disuruh nonton film Tuhan Yesus. Itu langsung kaget saya, langsung kaget. Nah, ini orang Kristen ini kalau mati nanti apa disalib begitu? Saya tanya sama teman-teman saya yang sudah asli Kristen sejak kecil itu. Saya tanya begitu. Oh tidak Pak, itu tidak seperti itu. Nah, Tuhan Yesus disalib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Oh begitu. Jadi saya 5 tahun itu tidak bisa membaca Alkitab Pak. Jadi saya 5 tahun itu masih menyangkal terus. Setelah saya melihat film Tuhan Yesus itu, kenapa kalau Tuhan itu misalnya kalau Tuhan bilang yang akan nyalip itu, kamu lumpuh, kamu mati, itu kan bisa saja seperti itu. Pikiran saya dulu karena saya belum bisa membaca Alkitab. Saudara-saudara yang kami hormati, seluruh yang menonton channel Bapak Parianto Samasi, saya rasanya bersyukur sekali. Karena saya saat itu sampai 5 tahun itu cuma gereja, pulang, begitu saja. Mendengarkan firman Tuhan, iya bisa sedikit menangkap untuk khotbahnya Pak Pendeta itu. Lalu suatu saat saya ini ada bisikan dari Roh Kudus. Kamu harus beli kacamata. Ini saya disuruh beli kacamata. Lalu paginya itu saya berangkat ke Kota Sorong, beli kacamata harganya 17.000. Nah, saya beli kacamata itu, saya rasanya belum bisa membaca Alkitab itu. Tetapi saya mendekati jemaat yang bisa membaca Alkitab di situ. Lalu, apa ya, mungkin saya ini nggak bisa baca karena mata saya kurang terang kah mungkin seperti itu.
pikiran yang dulu. Tetapi saya sampai membaca satu ayat itu saya hijrah. Membaca saya nggak bisa cepat seperti anak-anak sekarang. Saya lambat sekali membacanya. Kalau Mazmur itu juga nggak bisa sama-sama begitu. Jadi pasti saya di belakang karena ya keterbatasan pemikiran saya, pendidikan saya. Tetapi Tuhan tidak memilih orang yang pinter, tidak memilih orang yang sarjana, tidak memilih orang yang pandai. Tetapi Tuhan itu memilih yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihannya. Itu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya membaca Alkitab itu di samping teman saya, di samping saya itu yang dinamakan pasal itu yang bagaimana? Saya tanya begitu. Oh begini Pak, yang pasal itu kalau misalnya pasal 2 itu titik 2 baru lagi itu ada ayat Pak. Oh begitu. Jadi saya ini nggak mengerti sama sekali namanya baca Alkitab itu. Nah setelah itu saya baca setiap hari satu ayat, satu pasal itu begini. Oh ini pasal 1. Mungkin Mazmur pasal 1 ayat yang berapa itu baru tahu. Kalau ayat itu yang setelah titik 2 pasal 1 titik 2 itu artinya ayat. Nah, ayat 1, 2, 3 itu ada titiknya 1, 1. Nah itu baru saya mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya sudah lama, memang sudah 40 tahun saya masuk Kristen ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi saya sebagai orang yang tidak mengerti, menjadi mengerti karena Roh Kudus. Bapak Ibu, setelah saya bisa membaca firman Tuhan, saya tidak pakai kacamata, sampai saat ini saya ini bisa membaca. Jadi nggak usah pakai kacamata saya. Itu. Melayani juga seperti itu. Nah, itu puji Tuhan, karena Tuhan Yesus mungkin saja ini melalui Roh Kudusnya memberikan saya bisa membaca firman Tuhan. Itu karena kasih-Nya yang besar bagi saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sebagai orang Kristen menunjukkan, karena pikiran saya waktu saya belum bisa membaca itu, saya percuma masuk Kristen nggak bisa membaca. Ini bagaimana ceritanya orang Kristen? Ceritanya Tuhan Yesus ini bagaimana? Akhirnya saya beli kacamata itu. Jadi Roh Kudus mengingatkan saya, kamu percuma kalau nggak bisa baca masuk Kristen. Nah itu saya langsung beli kacamata, langsung bisa baca. Setelah mungkin sampai 1-2 tahun saya bisa baca, walaupun membaca saya itu nggak secepat orang-orang sekitar saya di situ. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah saya bisa baca, ini melalui Roh-Nya yang kudus juga. Waktu itu saya ikuti PKB. Saya lama ikuti PKB, saya belum pandai membaca firman Tuhan. Saya ikuti terus. Suatu saat saya tidak mengerti, akhirnya bisa mengerti. Nah, satu saat Bapak Ibu, di gereja saya, gereja Immanuel Malawili ini, dulunya itu memang cuma 7 kakak. 7 kakak ini yang asli dari Jawa sudah Kristen. Tetapi sekarang
sudah menjadi 725 kakak. Berarti kita ini kalau ibadah sudah 3 kali beribadah. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan umatnya, sehingga kita diberi kekuatan, diberi hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, satu saat PKB Jemaat Immanuel Malawil ini sudah lama, karena PKB itu sudah meninggal, ketua PKB sudah meninggal. Sampai 3 tahun itu cari ketua PKB aja susah, nggak ada yang mau. Nah, saya sampai 3 bulan itu tidak pernah ikut PKB. Tahu-tahu ikut PKB dikatakan seperti itu. Bagaimana setiap ibadah disuruh mencari ketua PKB aja kok susah sekali, sudah 2 tahun tidak ada yang mau. Waktu itu saya langsung bicara begini, Bapak-bapak, misalnya saya yang menjadi ketua PKB itu apa mau mendengarkan kata-kata saya dan mendengarkan apa yang kami beritakan kepada bapak-bapak, karena saya ini terus terang sekolah rakyat dulu itu, sekolah rakyat aja tidak lulus, jadi saya ini cuma sekolah rakyat zaman dulu itu. Nah, akhirnya saya diterima. Setelah saya diterima itu, saya berpikir begini, saya nggak bisa tidur, berpikir saya begini, loh ya kok begini, mungkin ini apa saya sudah panggilan Tuhan seperti ini. Lah, yang mau saya katakan apa dengan bapak-bapak ini, ada sarjana, ada yang banyak orang pintar, banyak orang mengerti. Lalu saya tidak bisa tidur waktu itu. Biasanya dulu itu hari Jumat itu PKB. Lalu sampai Jumat 1 minggu itu juga masih belum bisa tidur karena apa yang akan kami berbuat. Bingung, hati saya bingung. Rasanya kayak tidak layak lah kita ini menjadi ketua PKB. Karena berhubung tidak ada, ya itu yang muda-muda juga nggak mau. Ini bagaimana? Lalu paginya hari Minggu itu saya membuka Alkitab. Membuka Alkitab itu pas saya buka, plek begitu ketemu yaitu Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebelum kamu dilahirkan oleh ibumu, aku sudah memilih kamu. Sebelum kamu ada di kandungan, aku sudah memilih kamu. Nah, itu saya bangga rasanya, hati saya. Weh, saya suka sekali itu. Bagaimana? Tuhan sudah berarti Tuhan itu sudah memilih saya. Sejak saya di kandungan sudah dipilih. Saya ini. Puji Tuhan, saya ini sudah dipilih oleh Tuhan sejak di kandungan. Lalu saya berdoa, Tuhan, mana aku pilih. Kami siap Tuhan, tetapi melalui pikiran saya dan sebagai orang yang kurang mengerti, tetapi tolong Tuhan berilah kami pengertian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu saya merasakan sukacita juga, walaupun saya ini masih dicemooh pada orang-orang yang lain yang mungkin notabene mereka sekolahnya tinggi. Tetapi saya puji Tuhan,
melalui saya jadi PKB ini yang saya perlihatkan yaitu saya bisa bikin pagar gereja. Jadi adalah pagar gereja ini ada sengketa kepada tetangga, tapi itu bisa saya selesaikan. Dan gereja saya itu juga kita pagar, akhirnya atau kita bisa melaksanakan beribadah dengan sukacita, damai sejahtera, karena bimbingan Tuhan, karena kasih Tuhan memberikan pemikiran kepada saya bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan. Selesaikan secara rohani, secara musyawarah, akhirnya atau kita ini merasakan tidak ada hal-hal yang bersengketa di dalam gereja saya itu. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian saya pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai tahun 92 ini saya diberi kekuatan sama Tuhan. Sampai tahun 1992 ada orang yang dari kota. Orang yang dari kota itu mereka mencari orang yang bisa ukir pintu, mengukir pintu. Pintu itu digambar Tuhan Yesus. Lalu pas ke rumah saya, padahal sudah saya katakan, Pak, saya ini hanya tukangan, berarti tukang bunyi dua, berarti tukang-tukangan, Pak. Saya ini tidak tahu. Pak, saya dalam hati rohani saya ke rumah Bapak ini untuk kami mohon bisa ngukir Tuhan Yesus di pintu, Pak. Waktu itu saya masih bingung ini. Karena mau apa yang saya jawab. Saya sendiri sebetulnya nggak bisa mengukir itu. Jadi mengukir Tuhan Yesus itu di pintu. Jadi ini cuma ongkos kerja saja dari Gereja Epata Melanu. Nah, waktu itu berhubung saya ini kenal tukang ukir itu teman saya kerja di mebel. Waktu itu saya berikan oleh mereka, coba Pak, nanti saya ini punya kenalan tukang ukir, mungkin kalau bisa. Nah, itu namanya ketua pembangunan itu Bapak Pauno almarhum. Jadi Bapak Pauno ini mendesak saya berapa kali ke rumah saya karena saya sebetulnya itu juga masih tukang bunyi dua, tukang-tukangan begitu. Jadi saya ke teman saya yang tukang ukir itu. Mas, saya bisa ngukir manusia, gambar manusia. Wah, saya tidak berani, Pak. Dia bilang begitu. Jadi teman saya ini nggak berani. Nanti salah-salah. Karena kalau seni rupa itu mereka tidak bisa. Dia bilang begitu. Ya, saya bilang Bapak Pauno ini besoknya itu datang. Pak, ini teman saya nggak berani. Bisa tukang ukir tapi nggak berani. Bapak Pauno ini rasanya menguatkan saya. Pak, saya dari Sorong ke sini itu saya disuruh oleh Tuhan untuk Bapak yang membuat itu. Saya ini rasanya adem panas rasanya itu badan saya karena
kok seperti itu. Jadi saya ini nggak bisa tidur karena mau menanggung bikin pintu ukiran, diukir Tuhan Yesus. Ini malah nggak bisa tidur saya. Saya ini bagaimana caranya? Saya ini baru belum tahu. Rupanya tata ukir itu bagaimana? Pahat ukir untuk mengukur itu bagaimana? Saya belum tahu waktu itu. Bapak Ibu, ini nyata-nyata. Kesaksian saya ini nyata-nyata. Jadi yang saya alami. Waktu itu, malam itu saya melihat gambar Tuhan Yesus itu sebesar triplek itu. Triplek yang ukurannya 120 kali 2,5 meter itu. Segitu besarnya saya diberi gambar Tuhan Yesus itu. Oh, ini ada gambar Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Saya masih mikir bagaimana caranya saya bisa mungkin di pintu sebesar orang itu. Masih mikir seperti itu. Itu saya pikir. Terus malam berikutnya saya diberi suara. Saya diberi suara suruh beli gambar. Lalu dia bilang, kalah. Cuma 3 kali seperti itu. Tidak dijelaskan bahwa kalah 3 kali itu apa. Saya merasa bingung pikiran saya. Ini suara apa? Kok kalah sampai 3 kali ini? Nah, waktu itu saya kerja di mebel teman saya. Sambil bergurau, sambil saya cerita-cerita seperti itu. Kepada bos saya bilang begini, Mas, kalau misalnya bikin gambar orang satu pintu begitu, itu bagaimana caranya? Wah, ya di skala. Nah, itu baru saya pikir di skala. Artinya diberi suara kala itu untuk di skala. Baru tahu saya ini. Itu. Jadi selalu terlambat pikiran saya mengartikan kala itu. Tapi teman saya itu bilang kala. Kala itu maksudnya di skala, Pak. Dia bilang begitu. Di skala. Bapak beli gambar orang misalnya. Itu kalau sudah beli gambar orang, lalu orang ini pintu itu di skala. Misalnya gambar itu berapa besar. Lalu dilipat gandakan sampai lipat 3 kali kurang besar, 4 kali. Nah, setelah sesuai dengan ukuran, nah mungkin itu bisa jadi itu sampai 4 kali kah, 5 kali kah, seperti itu. Jadi saya ini mengerti saya skala itu, yaitu tadi dikasih tahu teman saya yang di mebel itu. Lalu saya kerjakan sama anak saya yang pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang mendengarkan kesaksian saya ini real kesaksian saya ini. Kenapa saya sudah tua ini, saya umur 77 tahun. Saya sebagai sebetulnya itu tukang dari Jawa, itu bukan tukang dari Jawa. Tukang saya ini hanya di sini. Berarti lalu bagaimana caranya bisa ngukir Tuhan Yesus di pintu itu?
waktu itu saya punya jatah gergaji besar gitu. Nah, itu saya potong-potong, saya belah-belah. Lalu saya bengkok-bengkokkan. Itu yang alat saya. Karena saya juga tidak tahu kalau tata ukir itu bagaimana. Beli juga nggak ada, waktu itu belum ada. Itu. Jadi akhirnya saya bisa mengukir Tuhan Yesus di pintu. Satunya saya ukir Tuhan Yesus membawa domba yang di dalam saya ukir Tuhan Yesus ngetok pintu. Itu yang saya kerjakan waktu itu. Saya puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, memberikan pikiran saya bisa mengerjakan itu. Lalu Bapak Pauno itu dengan majelisnya saya undang ke sini. Pak, ini saya mau memahat gambar Tuhan Yesus ini. Mari kita doakan saya. Nah, setelah didoakan, saya pahat gambar itu, jadilah gambar Tuhan Yesus. Mohon maaf, karena kemarin-kemarin itu saya sebetulnya sudah mencari gambar itu, mungkin masih ada. Tetapi rupanya saya tanya yang di Gereja Epata itu sudah dibangun, katanya sudah rusak. Waktu itu tahun 92, 1992 itu saya mengerjakan pintu gereja di Epata itu. Ini Bapak Ibu yang di Kota Sorong mungkin kalau mendengarkan ini pasti mengingat saya yang bikin ukiran pintu Tuhan Yesus di gereja Epata itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami kasihi dan kami hormati. Tidak itu saja, saya pernah bikin mimbar. Jadi bikin mimbar di gereja-gereja itu. Bapak Ibu, saya sebetulnya tidak mengetahui sebelum-belumnya itu, saya tidak mengetahui. Lalu sepertinya Tuhan Yesus memberikan talenta kepada saya. Di sini saya harus bikin mimbar, bikin ukiran Tuhan Yesus. Itu bisa jadi karena kasih Tuhan. Melalui Roh Kudusnya kita diingatkan kepada Tuhan melalui semua yang saya kerjakan sampai saat ini, Bapak Ibu, saya mempunyai pekerjaan mebel. Nah, mebel saya ini dulunya juga saya kerjakan sendiri. Setelah saya kerjakan sendiri, saya 5 tahun yang lalu terpilih jadi majelis. Saya juga berpikir begini, wah, saya ini kalau jadi majelis, mana pekerjaan saya, mana pelayanan saya. Seperti itu pemikiran saya, Bapak Ibu. Maka sebagai orang yang percaya, saya berpikir begini, jalan saja. Seperti itu. Walaupun saya jadi majelis tanpa menghalang melalui pekerjaan saya. Lalu saya saat ini yang suruh kerja itu adalah teman-teman saya yang saya suruh kerja ini. Saya sebagai majelis tetap saja saya menggunakan sebagai majelis untuk pelayanan saya. Saya sudah 5 tahun ini. Tahun 2020 ini saya tahap pertama ini.
Lalu dilanjutkan kembali, saya masih dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan 2021 sampai 2025. Puji Tuhan. Ini merupakan salah satu kehidupan saya. Berarti saya ini masih diberi kesempatan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan saya. Lalu saya bersukacita. Walaupun saya masih punya tanggungan pelayanan saya 5 tahun ke depan. Karena saya andalkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya 2019 baru pertama kali saya pelayanan di week yang lain. Jadi reyon yang lain. Bapak Ibu, saya kena musibah. Saya jatuh dari motor. Itu kaki saya patah. Jadi waktu jalankan begini. Nah, kaki saya patah begini. Akhirnya ini patah sekali. Tahun 2019. Pas saya pelayanan tahun 2019 itu kaki saya patah. Itu rasanya saya berpikir yang rasanya selalu kok kayak begini ya. Ikut Tuhan Yesus ini. Rasanya kayak mikul salib. Mikul salib saya ini sebagai ada saja yang kami lakukan. Kaki saya patah. Lalu saya bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu mereka akan secara medis pasti mereka akan pen. Tetapi saya tidak mau. Di pen itu saya tidak mau. Saudara-saudara yang kami hormati dan kami kasihi. Akhirnya saya pulang untuk kami pijatkan saja. Dan kami berdoa. Dan kami diurut kaki saya. Saya berpikir begini. Apa hidup saya hanya sampai di sini gara-gara ini? Saya seperti itu. Saya menangis. Rasanya menangis dengan istri saya. Mungkin kehidupan saya hanya di sini. Saya merasa tidak berguna lagi sebagai manusia hidup. Karena apa? Saya membawa tongkat dan membawa di kursi roda. Itu pun saya dipinjami oleh tetangga saya. Saya merasa tidak kuat merasakan sakit saya. Jadi saya berdua itu menangis di kamar. Karena istri saya mengasihi saya. Sehingga saya merasakan sedih. Merasakan kehilangan kekuatan bagi saya. Oh Tuhan, kalau saya masih Engkau pakai untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan, bekerja di ladang-Mu, Tuhan, kami serahkan diriku ini kepadamu Bapa. Seperti itu dan sambil menangis.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih. Waktu itu antaranya jam 3, saya mimpi. Saya mimpi itu dibawa ke loteng. Bangunan yang tingkat 2, tingginya itu 9 meter, Bapak. Tingginya itu 9 meter. Ini saya juga tahu kalau saya ini sakit kaki. Kenapa saya harus ke sini? Melihat di bawah itu sepertinya saya merasa hilap gitu. Wah, saya ini kalau jatuh dari sini pasti mati saya. Seperti itu yang saya katakan. Walaupun jalan mimpi, ini rasanya kayak betulan sekali. Di bawah itu tidak ada apa-apa, bersih sekali. Di bawah itu lantai. Dan saya ini di bawah di 2 lantai mungkin sekitar 8 atau 9 meter tingginya. Saya juga tidak berpikir kecuali saya ini misalnya kaki tidak sakit, lalu kita bekerja, bikin plafon kah, bikin apa. Tapi saya ini tidak. Keadaan kaki itu patah, lalu saya di bawah lantai 2. Di bawah lantai 2 itu saya ini lalu jatuh. Saya sudah merasakan kalau jatuh. Di tengah-tengah itu saya jatuh itu merasa, oh mati saya ini. Sudah mati saya ini. Sudah seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di dalam saya jatuh itu, saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dengan jubahnya seperti itu. Dirangkul begini. Saya diberdirikan seperti itu. Jadi enggak sampai saya ini tergeletak. Tetapi saya ini ditangkap sampai diberdirikan. Begitu. Bapak Ibu yang haleluya diberkati Tuhan. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Karena saya ditangkap oleh Tuhan Yesus itu, baru saya ini disembuhkan kaki saya. Jadi sampai saat ini kaki saya sudah pulih kembali seperti semula. Haleluya, puji Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus selalu mengasihi saya. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah kesaksian saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang kalau sebagai orang yang cuma diberitahu gitu saja, mereka tidak percaya kalau tidak mengalami sendiri. Ini saya mengalami sendiri bahwa saya ini dipegang, dirangkul dengan Tuhan Yesus. Keadaan saya sudah jatuh. Saya sudah mengatakan saya ini sudah mati. Mati saya ini karena saya jatuh. Dan jatuh itu saya juga tidak tahu bahwa kita ini dulunya di atas kok lalu saya dijatuhkan. Mungkin saya dijatuhkan karena misalnya saya suruh naik saja saya sudah nggak sanggup karena kaki saya ini sakit, tidak bisa jalan tegak. Itulah kesaksian saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan mujizatnya kepada kita sekalian. Siapa saja orang yang percaya kepadanya tidak akan sia-sia kepercayaan itu.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingat kepada firman yang saya pernah baca, yaitu Yohanes 3 ayatnya yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, Alkitab inilah mukjizatnya nyata. Alkitab ini, walaupun ini Alkitab sebagai pedoman orang Kristen, pedoman orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Firman-Nya ini tidak sia-sia. Firman-Nya ini iya dan amin. Firman-Nya ini nyata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih, melalui kesaksian saya ini, kiranya menguatkan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah sia-siakan kepercayaan ini kepada firman ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betul firman ini nyata. Di sini sudah dikatakan, firman ini banyak ilmu, banyak sejarah, banyak kuasanya. Firman ini sebagai firman yang hidup. Firman yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman menjelma jadi manusia. Sebab apa Tuhan? Yesus sebagai manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Allah tidak menjadi manusia, mana bisa bersama-sama manusia? Mungkin aja tidak mengerti manusia, apa yang dilakukan oleh manusia. Mungkin saja mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bahwa itu adalah firman menjadi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, janganlah sia-siakan melalui membaca firman Tuhan ini dan melalui kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Roh-Nya yang kudus. Itu yang mengingatkan kita untuk ingat kepada Tuhan Yesus. Memang betul dikatakan orang banyak yang tidak percaya. Silakan tidak percaya. Kalau tidak percaya, artinya pasti ada yang dipercaya. Yang dipercaya siapa? Melalui firman ini, kalau orang Kristen pasti percaya kepada firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu. Ini salah satu kehidupan kita. Firman itu menjadi landasan kehidupan kita. Maka janganlah disia-siakan sebagai firman yang hidup ini. Marilah ditekuni sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami
walaupun saya sudah umur 77 tahun, saya bersyukur karena saya dipanggil Tuhan untuk melayani jemaat, melayani setiap orang yang merasakan kurang lengkap bahwa mereka masih diombang-ambingkan dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu, keluargaku yang terkasih, kami sebagai orang yang percaya, jadi saya orang Jawa di Jemaat Immanuel Malawili ini. Melalui kasihnya kami sebagai pelayan Tuhan untuk walaupun kami menjadi majelis, mungkin saat ini 5 tahun ke depan saya masih diberi kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus, diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Berarti saya ini masih diberi umur 5 tahun bahkan lebih. Karena saya dipanggil Tuhan untuk melayani 2021 sampai ke 2025. Bapak Ibu, ini anugerah yang paling besar bagi kehidupan saya maupun keluarga saya. Inilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya memohon kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sebagai orang Jawa rindu akan orang-orang Jawa sekabupaten Kota Sorong. Saat ini kami bersaksi, marilah kita membentuk persekutuan Jawa supaya kita di rantau di lain daerah tidak merasa kesendirian. Saya sudah membentuk persekutuan Jawa di Kota Sorong dan sekitarnya, dan saya membentuk persekutuan Jawa di Kecamatan Distrik Salawati dan sekitarnya. Kita membentuk persekutuan itu setiap 3 bulan sekali kita bertemu kepada saudara-saudara kita yang Kristen Jawa. Jadi kita Kristen Jawa ini kita pupuk dengan peribadatan persekutuan Jawa. Jadi persekutuan Jawa ini di Kabupaten Sorong Kota ini lebih banyak lagi. Banyak yang merasa kesendiriannya karena mereka tidak tahu saudara-saudara yang Kristen itu siapa. Maka saya kumpulkan membentuk persekutuan Jawa Ekumene di Kota Sorong. Jadi saat ini kami mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang Kristen Jawa dan di Kota Sorong maupun di distrik Salawati dan di Malaos. Saat ini kita masih mengalami pandemi. Jadi seharusnya kita Natal itu di Jemaat Immanuel Malawili sini. Tetapi saat ini kita tunda karena pandemi. Sehingga kita merasa perlu karena mengikuti aturan pemerintah yang tidak boleh banyak orang berkerumun. Karena ini salah satu daripada taat kepada pemerintah. Dan
kita menjaga diri kita masing-masing, sehingga kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita berdoa di rumah tangga kita masing-masing. Walaupun kita tidak dalam persekutuan, jangan lupa kita beribadah di rumah kita, di rumah tangga kita masing-masing. Jangan kita lalaikan, jangan kita sia-siakan melalui ibadah maupun berdoa di rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, persekutuan Jawa semuanya, marilah kita menyadari diri bahwa kita ini di perantauan di Kota Sorong. Saya sebagai yang dituakan sesepuh persekutuan Jawa di Kabupaten Sorong, di PKPKJ maupun PKJU Kota Sorong maupun di PKKJI, itu sebagai orang tua, bila mana hal yang tidak kami inginkan, bila mana hal yang kami tidak menyenangkan, merasakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kami mohon maaf bahwa saat ini kita tangguhkan dulu melalui persekutuan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Parianto Samasi yang memberikan ruang kesaksian kepada saya. Saya merasakan bersyukur sekali, Bapak. Karena apa? Saya sudah lega, karena saya mencari apa-apa. Saya ini melayani dan bersaksi, itulah panggilan saya. Sehingga saya merasakan kesaksian ini penting bagi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, janganlah sia-siakan pengenalanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Taatilah segala perintahnya, taatilah segala sesuatu yang diajarkannya. Yang belum percaya, bukalah hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Karena Yesus Kristus itu walaupun manusia, itu juga Tuhan yang inkarnasi kepada manusia. Jadi inilah yang saya saksikan, kesaksian saya di sore hari ini dengan Bapak Pendeta Parianto Samasi yang memberikan ruang bagi kami. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kata-kata saya, mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati. Terima kasih Bapak Parianto. Inilah cukup segini kesaksian saya di channel Bapak Parianto Samasi. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya buat kesaksian yang luar biasa. Oke Pak, untuk mengulas saja ya Pak ya. Jadi Bapak itu lahir dari orang tua yang Muslim ya Pak ya? Iya. Oke, yang orang tua Muslim, lalu Bapak ditinggalkan oleh orang, Bapak kan lahir tahun 43 ya Pak ya, 1943 ya? Betul Pak. Oke, 1943, lalu kemudian Bapak ditinggal oleh orang tua itu tahun berapa Pak tadi? Tahun 50 Pak.
Wah, berarti Bapak waktu itu masih 7 tahun, Pak, berarti. Betul, Pak. Ya, betul. Saya belum bisa apa-apa itu ya. Iya. Oke. Lalu kemudian ditinggal sama orang tua, Bapak tinggal sama siapa? Dengan orang tua ibu, dengan kakak saya. Dengan ibu? Dua, dengan kakak saya. Yang notabene masih Muslim ya? Ya, dulunya itu memang Muslim ya, Muslim KTP, Pak, gitu. Oke, puji Tuhan, Pak. Nah, iya. Tadi masuk Hindu itu tahun berapa, Pak? Saya masuk Hindu itu tahun 67, Pak. Tahun 67. Iya, menginjak 68. Iya. Tapi nggak lama ya, Pak ya? Nggak lama waktu di Hindu ya? Ya, di Hindu itu tahun 68, saya menikah itu dulunya secara Hindu itu. Secara Hindu tahun 68 itu sampai ke tahun 80 ini, Pak. Iya. Iya. Lalu kemudian menjadi pengikut Kristus di tahun 80. Berapa? 80 itu ya. Wah. Iya. Berarti sekarang sudah 50 tahun berarti ya, Pak ya? 40 tahun tuh, Pak. Ya. 40 tahun ya? Oh ya, 40 tahun. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, Pak, di sini di live chat ada nih permintaan nih, Pak. Ada dari saya di sini Pak Prianto mau pesan buat mimbar gereja GBI di Sentani, Papua. Bolehkah, Pak? Boleh, bisa Pak, bisa. Iya. Bisa ya. Iya. Oke, Pak Jimmy Ginting. Pak Jimmy Ginting, kalau misalnya mau pesan, silakan hubungi nomor saya aja, Pak. Nanti saya akan share nomornya Pak Andi Palal ya, Andi Aspalal ya. Bapak mungkin ada nomor saya, cek aja di itu, di deskripsi saya sudah taruh nomor saya, Pak Jimmy Ginting. Lalu kemudian nomornya Pak Andi Palal, akan saya share ke Bapak atau saya tampilkan saja di sini ya. Nah, ini nomor saya, boleh dihubungi di sini. Silakan Pak Jimmy Ginting. Oke, Pak Andi, kita akan coba angkat di sini ada Ibu Watimena. Shalom, selamat siang Ibu Watimena. Selamat siang Pak Pendeta, Pak Andre, selamat siang. Gimana kabar Ibu? Tuhan berkati. Iya, baik-baik ya, sama-sama Tuhan berkati. Puji Tuhan. Oke, silakan Bu Uti. Silakan Bu. Iya, tadi saya ikut barang 10 menit atau ya beberapa saat ya. Jadi nggak ikut dari awal. Tapi yang saya lihat memang dalam kesaksian Bapak ini saya lihat memang Tuhan punya pekerjaan beda-beda ya dalam setiap umat manusia ya. Sesuai dengan karyanya, beda-beda. Dia memanggil umatnya itu dengan cara yang sangat berbeda, unik dan tidak bisa sama antara satu orang dengan satu orang. Dan hasil endingnya adalah ya yang kita sebagai orang Kristen itu yang dilihat itu hasil akhirnya ya, bagaimana kita berlari-lari mencapai keselamatan itu ya, hasil akhirnya ya Pak. Akhirnya Tuhan Yesus memanggil Bapak dan Bapak menjadi warga negara sorga dan sekarang dalam keadaan yang itu ya PKLU ya Pak ya. Usia lanjut ya, PKB ya, PKB kayaknya nih gereja GPIB ya Pak. Sepertinya. Gerejanya apa Pak? GKI. Gerejanya? GKI. Oh GKI ya. Ya Immanuel Malawili. Immanuel ya. Oh Malawi. Iya. Luar biasa Pak. Masih jadi majelis ya sekarang ya. Iya Pak. Masih ya Pak. Mulai lagi tahun 2021 sampai 2025 Bapak. Ibu. Iya, puji Tuhan, masih dipakai Tuhan ya, walaupun dalam keadaan umur 70, aduh luar biasa Pak. Bapak juga saya lihat ingatannya masih tajam ya, masih sehat ya. Masih bicara pun lancar aja gitu ya, walau pelan tapi lancar, nggak ada gangguan. Puji Tuhan, berkat Tuhan masih sehat ya Pak ya. Iya. Iya, pesan saya.
Luar biasa bikin ukiran itu ya. Pintu gereja apa tuh Pak? Efata besar itu ya Pak ya? Besar sekali itu ya. Besar itu. Mm-mm. Iya. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya, luar biasa Pak, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi pesan saya cuma itu ya, maju terus Pak, maju terus Pak sampai Tuhan panggil kita, karena kita tujuan akhir kita kan ketika kita dipanggil Tuhan, kita masih ada dalam keadaan kita siap sedia, ya kan Pak? Iya. Siap sedia. Iya. Iya, semangat. Iya, Tuhan berkati Pak. Ya. Amin, ya. Ya Pak Perianto. Begitu saja. Ya Bu, terima kasih Bu. Dan berkati ya. Yuk. Ya. Baik Pak Andias, kita akan angkat satu lagi ya. Ada Pak Ri di sini. Ya. Selamat siang Pak Ri. Selamat siang Pak Parianto dan Pak Andreas. Salam, selamat tahun baru. Shalom, selamat tahun baru Pak. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, ya. Ya, kesaksian. Ya. Puji Tuhan. Kesaksian yang menarik sekali. Bagi saya itu memang luar biasa. Saya sependapat juga dengan Pak. Ibu Putih apa tadi itu ya? Yang barusan masuk. Uti Watimena. Ibu Uti Watimena. Ibu Uti Watimena. Ibu Utimena kan? Uti Watimena. Ibu Uti Watimena. Tapi begini, kadang-kadang juga umat muslim itu tidak akan percaya tuh Pak. Iya. Mereka itu selalu tidak mempercaya itu. Jujur saja saya sendiri mualaf. Iya, betul. Tapi tapi saya punya keinginan untuk balik. Oh iya. Balik dan menerima Tuhan Yesus. Oke. Dan tidak semua kan umat muslim itu bisa baca. Iya, betul Pak. Betul. Iya kan? Ada juga umat muslim yang latar belakangnya nggak sekolah. Betul, ya. Jadi mereka bahkan nggak bisa ngaji juga, nggak bisa baca Al-Quran juga. Iya. Sedangkan yang sudah pandai-pandai masih dinyangkal juga orang. Iya. Iya, selama ini juga saya ikut ini channel apologet Kristen, apalagi yang dari Muslim itu kan, disangkal semua itu sama umat-umat Muslim yang lain. Bilanglah dia bilang itu ada yang palsu, ada yang ya segala macam lah. Iya. Tapi bagi saya, apapun itu, kebenaran itu harus terbongkar juga, ya kan? Karena saya membaca Al-Quran itu juga cuma terjemahannya. Saya baca kadang-kadang saya jadi gila sendiri. Betul. Kadang-kadang saya berpikir begini, ini kok di ayat lain bacanya, perkataannya demikian. Datang ketemu ayat lain lagi, demikian ayatnya, bunyinya. Yang mana satunya yang benar situ? Kalau Alkitab kan beda. Dia secara tersusun yang baru, yang apa kan? Tersusun yang teruntuh. Kalau Al-Quran pisah-pisah. Contoh macam begini. Di surat 2 ayat 62. Di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi, Nasrani, dan Sabihin. Datang kita pergi di surat 3 ayat 19 itu, Ali Imran kan. Di situ dikatakan sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu Islam. Mana satunya yang benar? Iya kan Pak? Yang satunya di situ yang mana yang benar? Iya. Terus ada lagi di surah apa itu? Saya sudah lupa. Cuma bunyinya yang disuruh Nabi Muhammad itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, seandainya kalau agama Islam yang benar di sisi Tuhan itu, di sisi Allah, mengapa lagi diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim?
Ya kan? Apakah agama Ibrahim Iya. itu Islam atau berbeda? Itu yang saya jadi bingung. Iya. Ya bingung di situ. Itulah. Tapi kalau saya datang, saya mau kasih penjelasan sama mereka, wah langsung saya dikepak sama mereka itu. Wah, kau ini menista, kau ini menghina, kau ini. Saya tidak menghina, bro. Iya. Saya mau kasih tahu dan mereka kan, ya tidak menghina. Iya. Iya. Kalau di mananya saya menghina, saya kan bertanya. Ya Iya, kan, tidak ada betul, Pak. unsur penghinaan. Iya. Itulah mereka bilang, oh itu nggak bisa kau itu begini begitu. Kalau kau sudah di muslim saja, nggak usah kau tanya-tanya lagi segala macam. Wah, bilang wah bahaya ini kalau ini. Bagaimana kita bisa tahu dan akan mengerti, sedangkan mereka aja nggak mengerti. Pengertian mereka itu langsung mengatakan itu penghinaan. Itulah pengertian mereka. Dan kadang-kadang juga saya sendiri sebagai mualaf kadang-kadang juga agak bagaimana ya, agak jengkel juga lah. Iya, jangan jengkel ya Pak. Jangan jengkel. Cari aja solusinya begitu. Iyalah, itulah saya kadang-kadang juga seperti itulah, kan namanya kita manusia kan tidak luput dari kesalahan itu kan. Betul ya. Dari betul, Pak. Itu emosi. Ya, pasti itu. Ya kan? Cuma itu. Iya. Itulah dengan ini juga kan lagi saya dengar ini kan ada heboh-heboh ke sana macam ini Indonesia ini mau dijadikan negara Islam. Wah, kalau seandainya terjadi itu kacau balau, Pak. Kacau balau. Iya. Karena apa? Pemahamannya kan mereka begini, ada di ayat itu kan di Al-Qur'an. Iya. Bagi orang yang tidak beriman, tidak beragama yang benar dan tidak beriman kepada Allah, itu adalah orang kafir. Nah, termasuk orang-orang Kristen juga kan? Yang tidak beriman, iya kan? Maka dipancunglah kita. Karena di situ di ayat lain itu disuruh itu memerangi. Kata memerangi itu artinya itu tidak lain dan tidak harus diperangkan, harus dianiaya. Iya kan? Iya, betul. Nah, itulah yang sampai terjadi itu pastilah. Iya. Karena yang mereka ini kan maunya kan mendirikan syariat Islam kan? Itu. Iya. Itu. Maunya mereka begini. Mungkin boleh menikah dengan anak kecil lah. Iya kan? Iya, betul. Terus mau juga menikah dengan anak angkat lah. Terus sama anak tiri lah, itulah. Iya kan? Karena ada di surat An-Nisa itu kan, apabila sudah diceraikan ibunya, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Artinya itu anak tiri. Iya. Iya kan? Itulah yang pasti akan mereka jalankan itu nanti. Iya. Dan yang tidak seiman dengan mereka, sedangkan mereka saja sama mereka gebuk-gebukan. Iya. Tonjok-tonjokkan. Apalagi kita ini luar dari mereka juga. Iya. Ya itulah. Saya juga itu bersyukur punya Presiden Jokowi yang bijaksana. Iya. Yang bisa lah. Tapi saya juga kalau saya berharap juga pemilih akan datang ini masih Presiden Jokowi yang jadi presiden nanti. Itu harapan saya itu. Iya. Supaya negara kita ini makin damai lah. Walaupun banyak yang berkoar-koar itu, tetapi ada hukum negara, ya pasti akan aman juga. Iya. Nah itulah. Ya sampai situ aja lah dulu Pak. Kayaknya saya bukan orang pintar juga. Iya. Ini saya berikan komentar sedikit ya. Silakan Pak. Iya. Kalau dinamakan orang kafir ini,
saya ini sudah tanya kepada guru saya, kalau kafir ini orang yang tidak beragama. Iya, Begitu. semestinya begitu, Pak. Semestinya begitu, Iya. seperti yang di Al-Qur'an itu sepertinya seperti itu, yang orang tidak beragama. Tapi masalahnya sini, Pak, yang masalahnya sini, Pak, ada ayat di Al-Qur'an itu yang tidak tidak beragama yang benar dan tidak beriman kepada Allah. Itu. Itu maunya yang permasalahannya. dia. Nah, itu. Iya. Jadi kan jadi yang umat beragama lain kan tidak beragama dengan sesuai dengan tidak beriman kepada Allah yang mereka sembah, itu berarti itu termasuk juga orang kafir, Pak. Iya, betul. Kalau mereka kan maunya ikut dia kan gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Iya. Jadi kalau dari pemikiran saya, misalnya nggak ikut ke Kristen, masa itu orang kafir? Kan itu beragama lain, beragama Hindu, beragama Buddha, itu termasuknya orang yang beragama, yang percaya kepada mereka yang dipercayai, dan artinya itu beragama, begitu. Tapi kalau di Muslim, kalau nggak sama dengan dia, itulah orang kafir lah ini. Nah, itulah orang kafir. Iya. Itulah, itu yang macamnya ini macam orang kayak orang makan di kaki lima begitu. Yang satu pesan bakso, yang satu pesan mie. Iya kan? Padahal sama-sama juga tuh rasanya sama. Kalau kita mau pikir kan sama-sama kita makan. Kenyang sama-sama kan? Iya. Tapi itu kan. Tapi seperti itu. Iya. Yang entahlah bagaimana lah pemikirannya itu. Oke. Baik, itu aja Pak Rey. Iya. Oke, baik Pak. Oke ya, semoga Bapak cepat kembali kepada Sang Juru Selamat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kita doakan Terima kasih, Pak. Iya. Tolong bantu doakan. Iya, kita akan tetap doakan Pak ya. Ya, apalagi ibu saya juga bilang cepatlah kau itu kembali sebelum terlambat. Iya. Makanya itu Pak. Tuhan. Jadi sebelum terlambat, nanti kedahuluan orang Tuhan panggil misalnya, kedahuluan itu mau bawa jawab apa? Sudah terlambat, kamu ada di situ. Iya, tadinya saya pikir saya pikir juga di agama yang sekarang ini ada jaminan keselamatan. Rupa-rupanya tidak ada. Saya pun terkejut waktu saya pertama kali mendengar channel Tamparagi ya. Yang pertama saya nonton itu, yang saya lihat itu si Tamparagi itu. Saya nonton, wih, betapa saya terkejut. Terus saya rasa tidak puas, saya download aplikasi Al-Quran sama Alkitab. Saya pelajari. Oh iya, ternyata betul. Memang tak ada juga satu ayat pun di Islam itu mengatakan bahwa umat Islam itu akan masuk surga. Rupanya tidak ada. Mau buat baik dengan kejahatan tetap ke neraka dulu. Itulah. Apalagi junjungan kita tidak tahu sama sekali dia kemana. Ke neraka pun dia tidak tahu, ke surga pun dia juga tidak tahu. Karena ada ayatnya juga itu. Iya. Ya, sudah itu dulu ya Pak. Oke Pak Rey ya. Ada yang lain yang mau masuk mungkin. Ya, baik Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Rey. Shalom Pak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita akan angkat lagi Pak ya. Kita hanya ada waktu sedikit lagi. Di sini ada Pak Santo. Selamat siang, jelang sore Pak Santo. Selamat siang dengan sore, memang luar biasa pada saat ini. Iya. Haleluya. Yahowu. Yahowu hijau Pak ya.
Lah betul. Hijau ini lagi berada di daerah sawah. Sawah ini lagi jalan-jalan, namanya udah pulang kampung, ini lagi melihat dulu sawahnya. Ini luar biasa. Tapi ini Luar sambil itu biasa. kesaksian Bapak ini memang luar biasa juga, Pak. Mengenal Tuhan Yesus memang dahsyat dan luar biasa. Ini saat ini saya ini berada ini baru semalam nyampe, saya lihat dulu sawahnya luar biasa ini, Pak. Betul ya. Iya. Ini tadi Bapak tadi apanya udah banyak apa namanya? Agama Bapak udah 3 ya? Bapak yang menjalani agama ya? Iya. Iya, sudah Pak. Sudah saya icipi semua itu. Saya cicipi semua itu. Udah ya. Tapi yang ini paling saya makan ini. Yang paling kesan di dalam yang 3 Bapak itu pengacara, yang mana yang paling kesan sama Bapak? Islam, Buddha, atau Kristen? Aku cuma bertanya itu aja. Ini yang saya makan itu malah ini, yang Kristen ini. Ini yang saya imani. Karena dulu saya mencari itu tidak dapat, mencari dari orang tua, mendapatkan isinya, tetapi kehidupan saat ini di Kristen inilah melalui ajang saya, melalui Kristen inilah, percaya Tuhan Yesus inilah menjadi mangkok saya itu. Jadi ini yang saya imani yang paling top. Iya. Karena dia berkata nggak ada jalan selain kepada Tuhan Yesus, nggak ada juru selamat selain itu ya. Iya, tidak ada. Itu baguslah Pak, melayani keluarga, bawalah di dalam Tuhan biar mereka ada keselamatan. Iya Pak, iya. Nah, saya tadi mulai jam 12 saya ikutin ini tadi, sampai sekarang saya ngikutin sambil jalan-jalan ini di sawah keluarga ini sambil nonton ini dulu Pak Jomasi lagi ini live dia. Aku lagi nonton kesaksian Pak Andreas nih, luar biasa, bisa bikin mimbar. Iya. Oke, cuma itu aja Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mungkin udah habis waktunya mungkin ini. Iya, terima kalau kasih Pak Jamasi Tuhan mau Yesus. pesan, ya berkati. Kalau Pak Jamasi mau pesan ini beras yang dari sawah, boleh. Nanti kita jumpa di pelabuhan. Oke Pak, ya terima kasih atas kunjungannya di channel Bapak Pendeta ini. Iya. Terima kasih atas selalu saya Pak sarannya. ngikut sama dia, sama Pak Prianto Jamasi selalu saya mengikut Pak, karena aku pasti ada kesempatan selalu saya ikut live dia. Iya. Oke, terima kasih. itu saya juga seperti itu Pak. Iya. Saya belum bisa itu, saya ikuti terus ini. Iya, karena dari sinilah kita bisa dibangun, dikuatkan, bisa belajar, kita mau mengicil. Betul Bapak. Ini melalui YouTube ini kita bisa mengicilin orang. Ini namanya dibilang itu kan mengicili melalui online atau melalui gereja-gereja YouTube itu kan seperti ini kita. Orang yang melihat di situ mereka yang tidak bertobat, yang tidak itu mengenal Tuhan, jadi mereka mengenal Tuhan. Karena banyak orang yang bersaksi di sini kan orang-orang yang sembra, yang sudah Muslim, ada masuk jadi Kristen karena mereka menyampaikan adalah keselamatan. Iya. Itulah, kita ini mencari keselamatan di dalam dunia ini, nggak ada apa-apanya Pak. Nanti masih lama yang akan datang di surga itu. Itu sampai selama-lamanya itu kita di situ. Makanya kalau ini cuma sementara saja Pak. Sama dengan orang kaya. Orang kaya dia itu punya segalanya, tetapi dia hilang dengan keselamatan nyawanya, keselamatan hidupnya kan dia hilang. Itu dia meninggal tapi ditinggalkan, tetapi keselamatan yang kekal itu tidak ada. Mereka menerima. Karena mereka mencukupi segalanya, ada harta dunia, segalanya punya segalanya, tetapi harta yang dari surga mereka tak pernah itu menerima. Karena mereka tidak ada, karena mereka tidak itu menerima keselamatan daripada Tuhan, karena mereka karena dia berkata di mana hartamu berada, disitulah ada hatimu. Karena keselamatan daripada Tuhan memang nggak pernah ada kepada mereka. Makanya walaupun kita sederhana, tetapi kita ada harta yang keselamatan yang ada dalam Tuhan adalah daripada Tuhan Yesus. Itu, Pak. Ya betul Pak. Karena harta itu tidak ada artinya di surga itu.
Jadi di dunia ini misalnya kita menumpuk harta, nggak mungkin kita nanti misalnya mati terus ditimbun dengan hartanya juga nggak mungkin. Iya. Ditimbun dengan hartanya juga nggak mungkin. Seperti itu, Pak. Jadi kita ini yang penting itu yaitu tadi jalannya ke surga inilah cari. Nah, seperti saya, Bapak, ya, seperti saya. Saya mencari kuncinya. Di mana kuncinya ke surga itu? Nah, itu yang saya cari. Nah, saya dulu pernah di namanya Kaweruh Manunggal itu, saya diberi kunci. Nah, kuncinya di mana? Karena kuncinya ini yang penting masuk surga itu. Ada pintu tapi tidak ada kuncinya. Mana bisa masuk surga? Iya benar. Nah, iya kuncinya benar, Pak. Tuhan Yesus Kristus itu. Kuncinya Tuhan Yesus Kristus ini. Kita betul. Oke, cuma itu aja, Pak. Apanya Baik. motivasi dari kata saya. Terima kasih. Baik. Iya. Baik. Pak Prianto mau pesan beras dari ini, beras yang muda dari sini, nanti boleh jumpa kita di pelabuhan. Baik. Oke, Pak ya. Oke, shalom Pak, Tuhan berkati ya, Yahowu. Amin, Yahowu. Oke, baik Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Kita sudah lewati waktu 1 jam 42 menit. Ya, kita hanya ada waktu memang 1 jam 45 menit. Jadi sebentar lagi kita sudah harus tutup ini live, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Andias Balal yang sudah bersaksi pada saat siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi setiap saudara-saudari kita yang telah mendengarkan kesaksian Bapak. Mungkin ada pesan terakhir Pak untuk pendengar kita, mungkin boleh disampaikan pada saat siang hari ini. Iya. Silakan Pak. Saya baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus yang bersama-sama kita bagi umat Kristen, marilah kita menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menjadi kunci daripada surgawi. Kalau tidak mempunyai kunci Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tidak akan bisa masuk pintu surga. Itulah saat ini yang kita harapkan, kita nanti-nantikan. Daripada pengharapan kita, kuncinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang saat ini yang non-Kristen, kami mohon pada saudara-saudara sekalian, janganlah memberikan kebebalan bagi pikiran. Coba lihat saja dulu, lihat saja, atau Bapak Ibu bisa untuk memberikan bagaimana cara Tuhan bisa masuk ke diri Bapak. Bisa juga melalui perkataan Bapak Ibu, melalui doa Bapak Ibu. Kalau kamu Tuhan yang sejati, nyatakan seperti itu. Karena Tuhan nggak bisa dicobai. Tuhan itu real. Tuhan itu yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati hanyalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang betul, kalau Bapak Ibu yang masih menjadi bebal, menjadi kurang percaya, karena ada satu kuncinya itu adalah Injil yang palsu. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ini membaca Injil yang palsu itu. Jangan merasakan bahwa Injil kami yang palsu. Nah, ini masih ada Injil Barnabas. Itulah yang kami tidak suka. Itulah yang kami tidak menginginkan, Injil Barnabas itu. Saya pernah ditanya oleh Haji, yaitu Bapak masuk Kristen namanya aja jeneng
Pak Lal kok masuk Kristen? Mengapain? Dibayar berapa? Nah, itu. Saya nggak ada yang bayar itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu. Karena saya dibilang, Injil yang sejati itu adalah Injil Barnabas. Mereka katakan seperti itu. Makanya tidak akan klop kalau misalnya Injil Barnabas diadu dengan Injil yang sejati itu. Itulah gara-gara itu saudara-saudara kita masih tidak mengerti isi Injil yang sebetulnya. Maka saya pernah melihat yaitu orang yang berdebat maupun orang yang ini nggak akan ketemu, karena satu yang dipercaya itu satu yang barang palsu, tapi yang aslinya ini, nah, yang aslinya ini yang menjadi korban gitu. Inilah yang saudara-saudaraku yang Muslim, kita selalu mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau toh memang Bapak Ibu ingin mencari Tuhan yang sejati, jangan bebalkan pikiran Anda dengan hal-hal yang pemikiran Anda sendiri. Tetapi pemikiran Tuhan itulah, firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Coba dilihat saja. Saat ini saya begitu heran saat ini. Di mana-mana sudah banyak yang masuk Kristen. Ini bukan karena Injil itu sendiri, bukan karena rayuan orang murtadin maupun orang-orang lain. Ini karena Tuhan sudah menjamah orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Inilah ternyata Tuhan Yesus itu Tuhan yang real, Tuhan yang sejati, Tuhan yang positif bagi kita sebagai orang yang percaya. Mereka Alfa dan Omega, awal dan yang akhir adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah Pak Pendeta Parianto, terima kasih atas kesaksian ini. Kiranya Tuhan memberkati channel ini, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan rohnya yang kudus, memberikan kuasanya untuk melindungi segala apa yang kiranya merintangi channel ini, karena Tuhan selalu menangkis hal-hal yang mengganggu channelnya Bapak Parianto Samasi. Terima kasih. Baik, kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Andreas Palal ya untuk kesaksiannya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Pak? Ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak, bisa. Ya. Oke. Masih baik. Bisa, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Andreas buat kesaksian yang luar biasa, diberkati keluarga dan juga Amin. Usaha-usaha yang ada saat ini. Tuhan berkati. Oke. Baik Pak, kita berdoa sebelum kita tutup live ini. Iya, kita berdoa Pak. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau yang telah memberkati kami sehingga kami boleh mengadakan acara live ini dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati Bapak Andreas Palal, keluarga dan usahanya. Demikian juga dengan hamba-Mu, bahkan setiap mereka yang telah mengikuti acara ini, siapapun mereka, Tuhan Engkau Allah menjamah. Kiranya kasih setia daripada Tuhan boleh mengalir atas hidup mereka,
bahkan melawat setiap mereka yang telah mengikuti acara ini. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang stay di channel Perianto Zamasi, demikian saja perjumpaan kita pada saat siang menjelang sore hari ini, dan kami akan undur diri dari ruang ini bersama dengan saya Pastor Perianto Zamasi dan Bapak Andreas Balal mengucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat meneruskan kegiatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus